Pengadilan Negeri Tanjung Karang Selasa siang menunda sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan mantan Rektor Unila Karomani. Karomani mengajukan PK atas vonis pengadilan yang dinilai tidak adil. Alasannya dia tidak menerima suap tetapi sumbangan dari penerima mahasiswa baru Unila tahun 2022. Mantan Rektor Universitas Lampung Unila Karomani menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Namun sidang dengan agenda pembacaan permohonan harus ditunda oleh majelis hakim lantaran jaksa KPK tidak hadir tanpa keterangan. Pada kesempatan itu, terpidana 10 tahun penjara menyampaikan ia mengajukan peninjauan kembali dengan harapan bisa mendapatkan keadilan. Karomani menyatakan tidak menerima suap penerimaan mahasiswa baru kedokteran Unila tahun 2022. Karomani mengakui menerima sumbangan namun dia tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Uang sumbangan tidak masuk ke kantong pribadi melainkan dipergunakan untuk membangun gedung LNC untuk diserahkan ke NU. Ya, karena kita berikhtiar menuntut keadilan ya. Meskipun keadilan yang seadil-adilnya itu tidak mungkin ada di muka bumi kecuali nanti di akhir hayat kita ya. Bagi orang yang beriman pasti keadilan itu akan ditegakkan seadil-adilnya nanti. Tapi meskipun demikian kita berikhtiar menuntut keadilan di dunia ini dengan apa yang terjadi pada saya. Karena saya merasa bahwa di akhirat saya tidak pernah menerima suap. Itu penting. Karena tidak mungkin saya melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan agama, melanggar perintah agama. Sudah jelas. Rosi wal murtasi finnar, itu jelas, itu hadis sahih. Gak mungkin saya lakukan. Jadi yang ada adalah saya menerima infak dari beberapa pihak. Lalu saya buatkan gedung LNC Lampung Nahdien Center yang rencananya itu untuk kepentingan umat. Untuk kepentingan umat, bahkan saya berencana itu untuk diserahkan ke kantor NU Kota. Karena kantor NU Kota belum punya yang representatif lah. Jadi itu latar belakangnya kasus ini berbeda. Dan tidak semua apa yang berinfak itu yang berkaitan dengan yang menitip mahasiswa. Tetapi ada banyak pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan titipan mahasiswa itu berinfak untuk kepentingan gedung dan operasi. Lebih jauh nanti Anda bisa baca di pledoi saya. Itu yang pertama ya. Jadi yang saya rasakan putusan itu memang ada semacam misleading atau bias ya yang saya tuntut dengan PK ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya apalagi di bulan puasa ini ya. Meskipun saya katakan tadi kalau yang maha adil itu yang maha adil tidak mungkin bisa kita dekati, paling tidak mendekati keadilan lah kan, putusan itu kan. Karena di lain sisi juga ada banyak kasus-kasus besar yang triliunan malah yang hukumannya sebetulnya sangat ringan gitu kan, dan jelas-jelas uang triliunan atau ratusan miliar itu merugikan negara, uang rupiah murni baik APBN maupun APBD dan seterusnya. Tapi ini kan nggak ada uang negaranya di mana. Kuasa hukum Karomani Ahmad Handoko mengatakan ada beberapa catatan dalam putusan untuk dijadikan pertimbangan peninjauan kembali. Di antaranya tetap berpendapat peristiwa yang didakwakan kepada Karomani adalah peristiwa gratifikasi, yang seharusnya pasal 11 UU tidak pidana korupsi, sebagaimana surat dakwaan kedua bukan pasal 12 terkait suap. Selain itu juga adanya putusan uang pengganti kepada Karomani tidak layak dibebankan kepada kliennya Karomani. Sidang ditunda hari Selasa 23 April 2024 mendatang. Ini seharusnya agendanya pembacaan permohonan PK dari kami. Ternyata pihak dari termohon yaitu kawan-kawan dari jaksa KPK belum hadir sehingga sidang ditunda untuk pembacaan permohonan PK di tanggal 23 April. Kami tidak tahu. Tidak tahu ya. Kami tentunya bermohon agar sidang berikutnya dapat berjalan lancar sehingga kami pembacaan permohonan peninjauan kembali dapat dilaksanakan sehingga persidangan
dalam rangka upaya PK kami ini agar dapat cepat untuk selesai dan dikirim ke Mahkamah Agung. Tim Liputan Mitra TV melaporkan.